Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Iha Parihah, guru SDN 3 Raksa 04 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Apa saja upaya yang saya lakukan? Mari kita simak tayangan video berikut. Sebagai guru kelas 1 di SDN 3 Raksa 04, saya memiliki komitmen untuk menerapkan pembelajaran dengan mengembangkan potensi setiap siswa. Mengajar di kelas 1 merupakan tantangan tersendiri karena siswa baru saja mengalami masa transisi dari lingkungan pembelajaran non-formal menuju suasana sekolah yang lebih terstruktur. Perbedaan karakteristik dan kemampuan mereka sangat beragam, mulai dari perkembangan kognitif, sosial emosional, hingga gaya belajar yang bervariasi. Tantangan utama yang sering saya hadapi meliputi perbedaan kemampuan akademik, keterbatasan waktu belajar di kelas, serta kesalahpahaman tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menghadapi tantangan ini, saya terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan melalui berbagai sumber daya dan program pelatihan. Pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak tahun 2021-2022, salah satu materi yang dipelajari adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dahulu memahami karakteristik siswa dan menanamkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beruntung saya berkesempatan mendapatkan bimbingan teknis dalam kegiatan Training of Trainer pembelajaran berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten tahun 2022. Materi-materi yang disampaikan menjadi bekal yang terus dikembangkan melalui proses belajar berkelanjutan. Pemahaman pada konsep pembelajaran berdiferensiasi semakin meningkat ketika saya bertugas menjadi pengajar praktik yang mendampingi calon guru penggerak angkatan 9. Kehadiran platform Merdeka Mengajar yang menyediakan berbagai materi dan referensi terkait strategi dan rancangan berdiferensiasi memberi saya panduan yang jelas tentang bagaimana menemukan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana membuat aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Untuk meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan media pembelajaran, saya bergabung dengan komunitas media pembelajaran dan juga mengikuti pelatihan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Pelatihan ini memberi saya pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran interaktif yang meningkatkan partisipasi siswa. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini adalah analisis rapor pendidikan di mana capaian kualitas pembelajaran di SDN 3 Raksa 04 tahun 2024 mengalami penurunan. Indikator ini mengukur kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pelajaran melalui survei lingkungan belajar yang mencakup manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Dalam kelas saya, siswa memiliki karakteristik yang beragam. Mereka berbeda dalam hal kemampuan akademik, gaya belajar, dan aspek sosial emosional. Saya melakukan penilaian awal untuk memahami kebutuhan mereka. Dalam upaya menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah penyesuaian metode pengajaran terhadap perbedaan kemampuan siswa sulit dilakukan karena keterbatasan waktu. Yang kedua, sumber daya pembelajaran yang terbatas tidak selalu mencukupi untuk mendukung kebutuhan siswa dengan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, banyaknya miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan selanjutnya adalah kendala kelas besar. Jumlah siswa yang banyak membuat saya kewalahan dalam manajemen kelas. Aksi pertama yang saya lakukan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan penilaian awal.
Dan hasilnya terlihat jelas adanya perbedaan dan keragaman profil belajar siswa. Beberapa siswa sangat tertarik pada kegiatan kreatif seperti menggambar atau membuat proyek sederhana, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami materi. Menanggapi hasil ini, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang sama, tetapi dengan cara yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, dalam materi lambang Pancasila, saya menggunakan puzzle untuk membantu siswa memahami materi secara kinestetik dan visual. Selain itu, untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, saya memanfaatkan aplikasi berbasis game seperti Wordwall, di mana siswa dapat berpartisipasi dalam kuis atau permainan yang menggunakan simbol-simbol Pancasila. Untuk memfasilitasi respon siswa terhadap auditori, saya memanfaatkan lagu dengan lirik yang mengenalkan lambang-lambang Pancasila. Selanjutnya, saya menyajikan pembelajaran melalui tayangan video pembelajaran. Saya membuat sendiri video pembelajarannya. Dengan cara ini, materi menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan pendampingan yang berbeda-beda kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena keterbatasan waktu, saya memastikan bahwa pendampingan diberikan secara adil. Bukan berarti dengan memberi sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dari aspek diferensiasi produk, di mana hasil belajar dari proses belajar bisa berupa proyek, tugas, atau karya lain yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi. Untuk menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, mengatur tempat duduk memungkinkan siswa lebih mudah beradaptasi. Ini tidak hanya meningkatkan kolaborasi di kelas, tapi juga memungkinkan siswa belajar melalui interaksi dengan teman sebaya. Membawa siswa untuk belajar di luar kelas itu juga menjadi salah satu upaya dalam memberikan pengalaman belajar dari lingkungan yang berbeda. Dengan strategi ini, saya dapat membuat pembelajaran yang lebih personal dan relevan bagi setiap siswa tanpa membatasi mereka pada gaya belajar tertentu. Dengan terus berproses dan berkolaborasi, saya semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya sendiri maupun di sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam komunitas belajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Iha itu sudah sangat tepat karena sudah memfasilitasi semua kebutuhan muridnya. Sudah keren. Untuk harapan saya, Bu Iha kedepannya silahkan berbagi dengan guru-guru, dan alhamdulillah sudah berbagi, cuma lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja. Bu Iha itu guru yang buat saya cukup baik, cukup sabar, sangat mengayomi anak-anak ya Bu. Saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga orang tua siswa, dan saya percaya bahwa pembelajaran adalah sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Dan dengan kesempatan yang saya miliki ini, saya terus berupaya untuk memberikan yang terbaik demi perkembangan dunia pendidikan. Demikianlah persembahan saya, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan sedikit informasi dan inspirasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.